Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan struktur modal. Ya, ini beberapa teori dari struktur modal. Kemudian nanti kita coba hitungannya seperti apa. Nah, oke, yang pertama itu terkait dengan Modigliani-Miller. Ya, Modigliani-Miller ini dia dalam konteks struktur struktur modal, dia itu nanti dalam kondisi pasar yang sempurna. Ya, jadi dia asumsinya apa? Dia tidak ada pajak, tidak ada kebangkrutan tanpa biaya transaksi, kemudian dia punya informasi yang simetris. Sehingga nanti kalau kita lihat nilai perusahaannya itu, ya kalau di teori ini dia mengatakan nilai perusahaan PL sama dengan PU. Ya, artinya apa? Nilai perusahaan yang ketika dia berhutang itu sama dengan tidak berhutang. Misalkan gini, kita punya dua perusahaan, ya. Perusahaan pertama, perusahaan A, ini dibiayai hutang 100%. Sorry, dia dibiayai modal 100%. Perusahaan B itu dia dibiayai kombinasi. Jadi ada utang, ada modal. Nah, dalam teori Modigliani Miller yang tanpa pajak, walaupun perusahaan B menggunakan utang, nilai total kedua perusahaan nanti nilai perusahaan ya, valuation-nya dia akan sama. Karena apa? Utang itu dia tidak menciptakan keuntungan tambahan kalau dia tidak ada pajak. Yang berubah hanya cara pembagian keuntungan dan risiko. Nah, kalau kita lihat logika dasarnya, ya, logika dasarnya itu, misalkan gini, em, kita menambah utang, ya, menambah utang itu memang bisa bikin cost of debt itu lebih murah daripada ekuitas. Ya, jadi kita tahu kalau kita belajar kemarin ya, cost kita bikin neraca, ini aset, ini hutang, ini modal. Nah, ini nanti pasti ada biaya bunga atau kita sebut cost of debt. Oke, dan ini ada cost of equity. Cost of equity ini dia pasti biasanya akan lebih mahal dibandingkan dengan cost of debt. Nah, kalau kita menambah hutang, ya B-nya kita tambah terus, itu memang bikin cost of debt-nya itu memang dia lebih murah dibanding cost of equity. Tapi ingat ya, ketika perusahaan menambah utang, nanti investor tuh akan berpikir secara logika. Ini utang semakin banyak, berarti investor ini akan lebih mudah berisiko. Kenapa? Ingat ya, ketika terjadi kegagalan atau kebangkrutan, maka yang harus dilunasi pertama kali adalah hutang. Ya, hutang baru nanti sisanya kalau ada sisa ke pemegang saham. Sehingga pemegang saham ini berpikir, dia kalau semakin perusahaan banyak hutang, maka si pemegang sahamnya akan berisiko kan kalau semakin banyak hutang nanti ada potensi untuk gagal dan juga nanti kalau gagal maka itu akan mempengaruhi dari kondisi modal si pemilik modal. Ya, investor ini akan berpikir ya, kalau nanti perusahaan ini gagal ya dia nanti jangan-jangan nggak dapat apa-apa. Makanya dia akan menaikkan namanya cost of equity-nya akan dinaikkan. Nah, kemudian karena cost of equity ini naik ya, ini bisa mengimbangi keuntungan penggunaan utang. Jadi utang itu nanti ya keuntungan penggunaan utang itu pasti nanti akan utang kan nanti biaya bunganya, oh sorry, penggunaan utang ya RD tadi atau cost of debt itu nanti kalau dia nanti bisa bisa apa ya mempunyai keuntungan kalau pakai ini, tapi di sisi lain si return of equity atau cost of equity-nya dia juga akan minta ya, minta yang lebih. Artinya gini, misalkan cost of equity-nya kita ada keuntungan plus lah, ada manfaat lah. Nah, manfaat ini akan juga akan hilang karena apa? Karena RS atau cost of equity-nya itu atau nanti akan ada cost ya. Nah, cost cost dan antara manfaat yang diterima dari pajak, sorry, yang diterima dari hutang dengan cost yang kita bayarkan ke pemegang saham, ya efeknya karena kita bayar lebih, ini jadinya nanti apa ya, net off lah gitu. Sehingga ini saling menghilangkan atau dia imbang. Dampaknya apa? Ya dia nggak ada dampak jadinya. Nah, kalau kita ambil contoh, misalkan gini, kita lihat misalkan gini, kita punya nilai perusahaan nih. Jadi perusahaan A itu nilai perusahaannya 10M. Perusahaan B nilai perusahaannya juga 10M. Oke. Nah, memang ini
em, jadi perusahaan berutang sama tidak berutang itu sama. Kalau kita pakai contoh konkretnya, itu misalkan kita punya EBIT, EBIT-nya itu 100 juta per tahun. Terus kita punya RD atau R0 adalah cost of debt ketika perusahaan tidak berutang. Ya, kita bedakan simbol nanti. Yang simbolnya R0 sih. Ketika tidak berutang nanti adalah 10%. Tax, karena dia asumsinya zero tax ya dia 0%. Maka ingat ya nilai perusahaan. Nah, ini formula yang bisa yang wajib diingat. Nilai perusahaan basicnya adalah EBIT dikali 1 minus tax dibagi dengan RWACC atau R0. Nah, karena dia tidak ada pajak, ya berarti kita cuman pakai rumus sampai dengan EBIT dibagi dengan R0. EBIT-nya 100 juta, R0-nya adalah 10%. Maka nilai perusahaan itu sama dengan 1M. Ingat ya, kalau kita selalu nilai perusahaan itu kita selalu gambarkan pakai neraca. Nah, ini aset, ini utang, ini modal. Nah, keseluruhan yang kiri ini adalah nilai perusahaan 1000 juta. Kalau tanpa hutangnya nol kan asumsinya, sorry, bukan hutangnya. Oke, karena ini kan kita tanpa hutang ya, yang perusahaan leverage. Kita tanpa hutang berarti utangnya nol, dan kalau utangnya nol biar ngimbangin yang kiri sudah 1000 juta, yang kanan berarti 1000 juta jadi balance. Nah, ya ini jadi RWCC-nya nanti adalah 10% sama aja atau R0-nya. Nah, kalau perusahaan pakai hutang, misalkan utangnya 400 juta. Kita lihat nih, utang 400 juta. Terus bunganya, bunga dari utang atau cost of debt itu 5%. Maka beban bunganya kalau kita lihat 5% dikali dengan 400 juta atau 20 juta. Berarti kalau kita punya EBIT 100 juta, earning before interest and tax. Ya kita kurangkan dulu dengan interestnya. Maka nanti laba untuk pemegang saham 100 dikurang 20 sama dengan 80 juta. Nah, kita ingat salah satu rumus kedua, ini rumus pertama, terus kemudian rumus kedua ya, bahwa return cost of equity. Nah, kita pengen pengen lihat nih. Katanya kan cost of equity-nya akan naik nih ketika mau berutang atau maupun sorry, ketika perusahaan nambah utang, cost of equity-nya akan naik. Kenapa? Karena itu sudah mulai muncul risiko. Ya, ketika perusahaan mulai berutang, katanya menurut teori ini RS atau cost of equity ya itu akan naik. Jadi return yang kita bayarkan ke pemegang saham akan naik. Kita coba pakai rumus kayak cost of equity, kita bisa pakai cost of equity ini sama dengan R0 kemudian ditambah R0 kurang RD terus dikali D per debit dibagi equity. Oke. Nah, hasilnya R0-nya tadi kita sudah pakai yang data cost of debt atau RWCC 10%. Sorry, ini bukan cost of debt ya. Ini RWACC. Oke. Nah, 10%, sorry, 10% ditambah 10% dikurang dengan kita punya bunga 5%, terus debit to equity. Utangnya 400. Tadi kan karena S-nya 1000, kemudian kita berutang B-nya 400, S-nya sudah berubah. Ya, jadi dia harus kurangin 400, S-nya jadi 600 biar balance. Jadi em, dikali 400 per equity-nya 600. Ketemu nanti cost of equity-nya 13,33%. Oke.
Nah, kalau cost equity sudah ketemu, kita bisa pakai rumus utuh WACC. WACC itu kan presentasi utang terhadap total, total utang plus modal ya, dikali cost of debt, ditambah presentasi modal terhadap total, dikali dengan cost of equity. Nah, persentase utang terhadap modal, utangnya kan 400 per 1000, dikali cost of debt-nya 5%, ditambah 600 dibagi 1000, dikali dengan 13,3%. Pasti nanti hasilnya itu adalah 10%. Jadi WCC-nya, nah balik lagi ke sini. Jadi WCC tidak berutang, ini kan berutang. Sama dengan tidak berutang. Nah kalau WCC sama, otomatis nilai perusahaannya sama. Gitu. Kan nilai perusahaan itu EBIT dikali EBIT dibagi dengan WCC. Nah, itu maksudnya. Oke, sekarang eh, yang kita bahas adalah yang dengan pajak. Nah, hapus. Nah, kalau dengan pajak ini asumsinya itu berubah, yaitu perusahaan itu dikenai pajak. Nah, mengapa hasilnya berubah? Karena dalam kenyataannya, ya, karena dalam kenyataannya bunga utang itu dapat dibebankan sebagai biaya. Kita ingat, kita kalau dalam belajar pajak, bunga itu, beban bunga itu dapat sebagai deductible atau dibebankan sebagai biaya. Sehingga jumlah gini, misalkan gini, kita ambil contoh. Ya intinya secara teori sebelum kita masuk ke contoh, secara teori kalau bunga utang itu bisa dibebankan sebagai biaya sehingga nanti dia dapat mengurangi laba kena pajak. Sedangkan dividen ke pemegang saham itu dia tidak boleh menjadi pengurang pajak. Akibatnya apa? Perusahaan yang menggunakan utang membayar pajak lebih sedikit sehingga ada penghematan. Misalkan di sini kita ambil contoh, kita punya EBIT 100 juta. Taxnya 25%. Terus kita punya RWECC yang tanpa utang atau R0 itu 10%. Nah, berarti kan kita punya laba, ini yang tanpa utang ya, 100, taxnya eh, 25%, berarti kan 25, berarti earning after taxnya 75. Nah, kalau menggunakan hutang gimana? Kalau menggunakan hutang yang kayak nomor 2, misalkan utangnya 400 juta, bunganya 5%, atau 5% dikali 400, sama dengan 20 juta. Kita tulis labanya 100, tapi karena ada bunga kita kurangkan dengan bunga dulu. Bunganya itu kan bunga itu sebagai pengurang biaya, pengurang laba, atau dia jadi sebagai biaya yang bisa diakui, sehingga labanya jadinya 80, terus taxnya 25%. Nah, 80 kali 25% itu kan 20, berarti earning after taxnya itu adalah 60. Nah, kita lihat nih, taxnya yang tanpa utang dengan yang utang, itu yang tanpa utang itu nilai yang pajaknya 25. Kalau yang dengan utang nilai pajak yang dibayarkannya adalah 20. Jadi ada penghematan 5 juta. Nah, angka 5 juta inilah yang dinamakan tax shield. Tax shield. Makanya ketika kita menghitung apa namanya? Nanti WACC, ya WACC, dan juga nanti menghitung nilai perusahaan, efek tax shield ini harus dimasukkan. Nah, em, di karena ada efek tax shield, nilai perusahaan itu biasanya akan lebih besar, ya, sehingga nanti formulanya perusahaan, kalau kita tulis nilai perusahaan itu, kalau sebelumnya adalah VL sama dengan VU, ya, ini adalah kondisi perusahaan ketika dia tidak berhutang. Perusahaan berhutang sama dengan perusahaan tidak berhutang, di mana VU ini kalau kita jabarkan adalah EBIT dibagi dengan R PSCC atau R0. Nah, dalam modi Gilani Miller yang dengan pajak, dia menambahkan VL sama dengan VU ditambah tax dikali dengan hutang. Nah, ini adalah efek
teksilnya, penghematan yang harus diperhitungkan ketika menghitung nilai perusahaan. Misalkan kita punya PU 1000, tax 25%, utang 400. Berarti kalau kita masukkan ke formula, PL sama dengan 1000 ditambah 25% dikali 400. Ketemu nilai perusahaannya adalah 1.100.000. Kalau kita bikin neraca, ya sama. Berarti ini semuanya, ini adalah 1.100.000. Aset, utang, modal. Nah, kalau kiri 1.100, kanan juga 1.100. Karena B-nya itu tadi 400, ya S-nya berarti 700. Nah, apa efeknya perusahaan ada tekstil? Itu nanti WACC-nya akan turun. Ya, kita ingat rumus WACC, kita hapus saja. Rumus WACC tadi, jadi kayak utang dibagi utang plus modal dikali dengan cost of debt. Nah, cost of debt ini harus kita kalikan dengan tax. Jadi, bunga yang kita bayarkan itu nggak 100%. Kenapa? Karena bunga itu kan em, tadi dia deductible, sehingga dia harus di-adjust dengan 1 minus tax. Ditambah modal dibagi utang plus modal. Dikali dengan cost of equity. Cost of equity atau apalah namanya, bisa RS. Ya, kalau bahasa buku bisa RS, ini bahasa bukunya RD. Nah, kita perhatikan di bagian ini. Di bagian ini, misalkan kita punya cost of debt 5%, terus taxnya 25%, berarti kita akan kali 1 minus 25%. Sehingga pajak yang diakuinya, kita cuma mengakui 3,75% di hitungan WACC. Jadi, kalau bagian kiri ini turun, kalau dari secara matematika, kan gini ya, tadi kan kita sepakat nilai perusahaan itu EBIT dibagi dengan sebenarnya lengkapnya ya, VL itu ya nilai perusahaan itu salah satunya EBIT dikali 1 minus tax dibagi dengan RWACC. Ini salah satu menghitung nilai perusahaan. Nah, salah satu cara menghitung nilai perusahaan. Nah, ketika RWACC-nya turun, ini deh 10 dibagi 2 dengan 10, sorry, 10 dibagi 5 dengan 10 dibagi 2. Nah, kalau semakin kecil penyebutnya, maka nilainya akan semakin tinggi. Ini kan 2, ini kan 5. Nah, artinya apa? Semakin kecil RWCC, maka nanti nilai perusahaan akan semakin tinggi. Nah, karena di sini ada efek dari tax yang bunganya awalnya cuma 5%, terus kita harus adjust dengan tax, maka dia jadinya cuma 3,75. Otomatis WCC-nya dia akan turun. Nah, ketika WCC turun, dia akan em, menaikkan nilai perusahaan. Ini akan naik. Nah, makanya di teori ini ada yang bilang di teori ini adalah berutanglah sebanyak-banyaknya sampai 100%, biar apa? Semakin turun. Kan WACC turun itu semakin dia em, naik nilai perusahaannya. Oke, kita bahas ke teori berikutnya. Nah, teori berikutnya ini dia menyempurnakan dari Modigliani Miller, di mana tadi kan kita eh, membuat formula bahwa nilai perusahaan yang berutang sama dengan PU ditambah tax dikali dengan utangnya. Nah, di sini di teori trade-off dia memasukkan yang namanya kebangkrutan. Ya, jadi dia ada, kita harus kurangin dulu dengan present value dari nilai kebangkrutan, bankrupsi, agensi, dan lain-lain. Jadi bedanya kalau yang tanpa pajak atau dengan pajak mereka tidak berbicara tentang kebangkrutan, kita trade-off dari dia nanti bicara tentang kebangkrutan. Kemudian apa lagi ya? Nah, manfaat utang ini dia teksnya ada atas bunga, disiplin. Intinya gini, ini kan efek teks teks dikali utang ini kan tekstil ya, termasuk ke tekstil. Tekstil ini apakah bisa ini kan manfaat ya. Tekstil ini kita bilang manfaat. Manfaat ini bisa menutupi nilai potensi kebangkrutan. Nah, ini jadi pertanyaannya. Karena gini, semakin dia di teori sebelumnya kita bilang utanglah sebanyak-banyaknya, gak usah mikir bangkrut atau apa. Nah, di teori ini semakin dia
em, apa namanya, semakin dia nambah hutang, semakin potensi besar ini. Nah, potensi kebangkrutannya akan semakin naik. Sehingga kalau kita masukin ke rumus, jadi kayak ini memang memang naik gitu ya, gitu. Efek ini akan naik, maksudnya akan semakin kita utang, teks sekali utangnya akan naik, tapi jangan lupa di sisi ini juga akan naik. Nah, nanti ada titik di mana kenaikan hutang atau manfaat dari tekstil ini itu tidak lebih besar dibanding potensi kebangkrutan. Nah, itu makanya eh, mungkin ada nanti di porsi tertentu dia nggak bisa 100% utangnya. Bisa jadi di 58% misalkan itu adalah titik paling optimal untuk bisa menghasilkan nilai perusahaan yang paling tinggi. Karena kalau bisa lebih dari itu, nanti potensi kebangkrutan, present value dari bank korupsinya itu dia akan turun. Sorry, akan naik ya. Sehingga ini kan dari sisi manfaat, ini kalau kita gampangnya ini di sisi cost. Nah, di sisi cost-nya itu nanti potensi kebangkrutan nanti akan lebih tinggi dibandingkan manfaat. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian ada teori berikutnya, packing order theory. Packing order theory itu bilang kalau sumber pendanaan itu ada tiga, yaitu dari laba ditahan. Ini yang paling disukai karena dia nggak ada sinyal negatif, maksudnya nggak ada, kalau dia pakai laba ditahan berarti perusahaannya udah oke gitu. Nah, kalau utang ini risikonya memang lebih rendah dibanding ekuitas baru. Yang masalah itu ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Jadi ini adalah penggunaan struktur modal. Kalau perusahaan nerbitin saham baru, itu nanti ada signaling kalau manajemen ini over value. Nah, di sini juga dibahas tentang signaling theory. Ya, signaling theory itu dia keputusan untuk memberi sinyal ke pasar. Kalau dia ada perusahaan nambah utang, sinyalnya positif. Kenapa? Berarti manajemen itu punya komitmen nanti untuk bisa membayar kewajiban. Nah, kalau dia pakai saham baru, itu sinyalnya negatif. Kenapa? Karena nanti harga saham itu cenderung turun saat pengumuman. Terus ada nanti agensi cost of equity sama agensi cost of debt. Ini yang lebih ke konflik kepentingan antara manajer sama pemegang saham. Ya, kemudian agency cost of debt juga ya nanti dia ada teori lah, nanti baca, tinggal dibaca ya. Ini secara sekilas. Nah, em, metode lain untuk menghitung cost of equity atau cost of iya, oke, cost of equity itu salah satunya menggunakan metode CAPM. CAPM itu kalau kita lihat di sini ya, ada risk free rate. Risk free rate ini adalah yield atau obligasi pemerintah, ya, obligasi pemerintah yang memang sifatnya bebas risiko karena kan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian beta ini adalah risiko, RM dikurang RF ini adalah em, equity atau market risk premium. Ini namanya market risk premium. Jadi untuk menghitung kalau ini datanya tersedia, kita pakai ini model ini CAPM. Ya, RF, risk-free rate, misalkan sekian persen, ditambah beta dikali expected market return dikurang risk-free rate. Ya, expected market return dikurang risk-free rate. Jadi return yang kita hasilkan di RM ini, misalkan 10%, ini belum bersih nih, kita harus kurangkan dengan risk-free rate. Misalkan risk-free rate-nya 3%. Ya, maka itu yang dinamakan market risk premium. Terus menentukan cost of equity-nya pakai arbitrage pricing theory. Jadi dia mempertimbangkan faktor risiko. Nanti kita lihat contoh soalnya. Ini nanti kita akan langsung jawab di contoh soal aja. Ini sudah kita bahas tadi. Terus, nah ini. Jadi untuk menghitung cara sini aja. Nah, oke. Hitunglah cost of equity atau biaya ekuitas. Berarti tadi kita dapat rumus cost of equity itu adalah RF ditambah beta dikali RM berkurang RF. Ini kita tinggal masukkan formulanya, RF-nya itu di 6% ditambah beta itu 1,2 dikali dengan 13% dikurang 6%. Oke, nanti ketemu biaya ekuitasnya itu 14, eh, sekian persen lah, nggak salah. Nah, 1,2 ini ini adalah faktor risiko ya, faktor risiko. Karena setiap aset itu dia punya risikonya tersendiri. Kemudian
Untuk metode arbitrage, em, formulanya cukup sederhana ya. Kita tinggal kalikan saja premi dengan sensitivitas. Ya, di sini, oke. Ya, jadi kita tinggal kalikan rumusnya, RS-nya adalah RF ditambah beta dikali dengan eh, premi resiko pertama ditambah beta dikali premi resiko 2 dan seterusnya. Ya, jadi kalau RS ini RF-nya 5% ditambah betanya 1,5 ditambah dikali 3% ditambah minus 0,8 jadinya minus nanti dikali dengan 2% dan seterusnya. Oke. Terus untuk menghitung biaya modal. Nah, di sini um, kita diminta untuk menghitung yield to maturity. Jadi yield to maturity itu kalau kita lihat ya YTM. Oke. Hapus ya. Oke. Kita hitung dulu kupon tahunannya. Kupon tahunan itu kan 10% dari nominal 1 juta atau 100.000. Nah, kita lihat rumusnya ya. Langsung rumus aja deh. Nah, YTM. Oke, oke, ini tinggal masukin formulanya. YTM itu tadi C kupon, ya, kupon ditambah F dikurang P per N dibagi dengan F tambah P dibagi 2. Nah, kuponnya tadi 100.000 ditambah F-nya face value. Ini F, ini P. Berarti kan 1 juta dikurang 950.000, kurang 950.000 jadi 50.000 per jangka waktu 5 tahun dibagi dengan 1 juta ditambah 950.000 dibagi dengan 2. Nanti ketemu YTM-nya itu 11,28%. Nah, ini atau kayak cost of debt-nya sebelum di-adjust. Nah, kalau ditanya berapakah biaya utangnya, ya biaya utangnya adalah cost of debt nanti dikali dengan 1 minus tax. Berarti 11,28% kali dengan 1 minus tax-nya 25%. Kemudian em, nanti lengkapnya ada di modul ya penjelasan kenapa dia pakai ini, kenapa pakai ini. Kemudian diminta menghitung WACC. Ya WACC sih ini gampang ya. Em, Kalau kita lihat kan WACC itu persentasi utang terhadap total dikali dengan cost of debt dikali dengan 1 minus tax. Terus ditambah presentasi modal dibagi total utang plus modal dikali dengan cost of equity. Nah, karena ini sudah diketahui persentase 40%-nya itu utang terhadap modal, utang terhadap total utang plus modal, ya utang dibagi utang plus modal itu adalah 40% dikali dengan eh, setelah pajaknya 8,46%. Oke, ini yang satu. Yang kedua, ada preferen. Preferen itu kita pakai rumus harga dividen dibagi dengan harga pasar saham saat ini. Dividennya 12.000, harga pasarnya 11, harga pasar saham itu 100.000 per lembar. Berarti dia 12%. Maka di sini kita kali karena dia preferen cuma 10%, 10% dikali 12% persamaan yang kedua, yang ketiga adalah 50% kali dengan 14,4%. Ini kita total hasilnya nanti ketemu. Ini nilainya WACC. Terus, oke. Nah, em, kita bahas soal berikutnya. Ini terkait dengan marginal cost. Oke. Jadi marginal cost kapital nomor satu itu kita diminta break even point. Oke. Konsepnya kita harus tahu kalau kita punya sumber dana ya, yang tadi dana dari laba ditahan ini pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan penerbitan saham baru ya. Ingat di topik sebelumnya penerbitan saham baru ini menyebabkan nanti over value.
Sehingga sebenarnya laba ditahan ini dia pasti lebih murah secara cost. Ya, biayanya berapa? Kalau utang kan ada nih sekian persen. Nah, saham baru juga ada sekian persen. Nah, kalau lebih tahan ini dia lebih murah dibandingkan dengan saham baru. Maka itu yang dinamakan break point, sorry. Nah, maka nanti formulanya ya adalah laba ditahan dibagi dengan bobot target ekuitas. Jadi 5M dibagi 50%. Atau jawabannya adalah 10M. 10M itu artinya apa? Ya, 10M itu adalah dana yang bisa kita pakai ya di sini. Jadi 10M itu adalah dana yang jadi PT Garuda ini dapat membelanjakan modal hingga 10 miliar. Dia dapat pakai maksimal 10 miliar dari laba ditahan ya daripada dia harus sebelum dia menerbitkan saham baru. Nah, untuk menghitung biaya ekuitas itu kan tadi ada metode CAPM, arbitrage. Maka yang paling common itu kita pakai em, kalau ada data dividen sama harga saham saat ini kita pakai ini. Ya nanti berarti di kalau kita oke. Nah, berarti nanti untuk ini D dibagi dengan P ditambah dengan growth. D-nya dividennya 800, P-nya adalah 10.000. Ditambah dengan growth 6%. Jadi 8% ditambah 6% sama dengan 14%. Nah, kalau kita pakai yang nanti nerbitin saham baru itu em, ini kan cost of equity ya. Cost of equity ini nanti akan naik ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Karena untuk menerbitkan saham baru itu ada biaya-biaya tambahan. Nah, ini yang dinamakan flotation cost. Jadi nanti formulanya akan sedikit kita modifikasi di mana nanti D1 dibagi PO-nya nanti kita akan kalikan dengan 1 minus flotasi baru ditambah growth. Sehingga nanti eh, 800 dibagi dengan 10.000 dikali dengan 95% baru ditambah 6%. Hasilnya adalah 14,4%. Nah, jadi kalau kita pakai menerbitkan saham baru itu lebih mahal cost of equity-nya atau biaya ekuitas yang harus kita bayarkan ke pemegang saham. Nah, dampaknya ke marginal cost-nya itu kalau di teori ya, kita lihat ya pada level pembelajaran di bawah 10M, WCC dia pakai 14% itu intinya lebih murah dibandingkan dia harus menerbitkan ekuitas. Terus, nah yang paling seru ini adalah topik atau soal terakhir. Oke, soal terakhir ini adalah posisi di sini PT Cahaya ini dia perusahaan tanpa utang atau unleveraged. Kemudian dia punya EBIT 2 miliar, pajak 5%, biaya modal unleveraged atau R0 15%, rencana penerbitan hutang baru 4M. Oke. Nah, ketika perusahaan tidak berhutang, ya kita bisa pakai pendekatan EBIT. Saya bisa pakai pendekatan EBIT dikali 1 minus tax dibagi R0 atau RWACC. Nah, ini nilai perusahaan. Di 2M dikali 1 minus tax 25% dibagi dengan R0-nya ketika tidak berutang adalah 15%. Ketemu 10M nilai perusahaannya. Nah, ketika perusahaan menerbitkan utang baru, maka nanti kita ingat rumus utang baru itu PL sama dengan PU ditambah tax dikali utang. Berarti VU-nya 10M sudah kita hitung, tax-nya 25%, katanya dia akan menerbitkan 4M di sini. Bukan katanya, rencananya 4M. Dikali 4M, sehingga nilai perusahaannya jadi 11M. Kemudian apa? Hitunglah biaya ekuitas. Nah, biaya ekuitas sendiri, sebentar, kita coret. Oke. Nah, biaya ekuitas atau RS, itu kan kita bisa pakai R0. R0 adalah ketika perusahaan tidak berhutang, yaitu 15% tadi ditambah R0 dikurang RD. RD itu adalah eh, cost of debt atau hutangnya, cost of debt. Di sini di soal itu 10%, nilai KD atau RD sama aja. Jadi ini RO dikurang RD dikali dengan
debt to equity dikali dengan 1 minus tax. Maka RSR 0-nya itu 15%, 15% ditambah 15% dikurang RD-nya 10%, debt to equity. Karena tadi kita sudah ngitung nilai perusahaan kita kan tadi PL-nya itu 11M. Kalau kita bikin neraca, nah ini kirinya itu 11M. Terus ada utang. Utangnya itu 4M. Berapakah modalnya? Modalnya pasti adalah 7M. Maka sama nanti nilainya adalah 11M. Berarti debitnya 4M dibagi 7M. Debit to equity. Dikali 1 minus 25%. Ya, sehingga nanti ketemu RS-nya 17,14%. Nah, ini salah satu soal-soal di manajemen keuangan. Ya, rumusnya mungkin seputaran ini aja. Sekian untuk video kali ini, nanti kita akan lanjut ke topik keempat. Terima kasih.